Bagaimana mungkin kita durhaka pada ibu sementara kita sepakat bahwa surga berada di telapak kakinya. Ibu, maafkan aku. Kita sekarang ada di areal konser untuk tolak pabrik semen di Kendeng, dan Nafikula tadi membawakan lagu Ibu, dan lagu Ibu ini bercerita tentang betapa kita sudah banyak sekali merusak atau meracun Ibu Pertiwi. Salah satunya adalah dengan limbah plastik. Saya akan berangkat ke Semarang untuk bertemu dengan Ibu Ineke Hantoro dari Universitas Soegija Pranata yang sedang melakukan penelitian terbesar di Indonesia tentang mikroplastik. Apa itu mikroplastik dan apa dampaknya bagi kita? Ada 1000 pertanyaan di kepala saya. Saya Gede Robi. Sudah 20 tahun saya bersama band saya Nafikula. Berawal dari Pulau Bali, musik telah membawa kami berkeliling Indonesia, bahkan keliling dunia, untuk mengkampanyekan isu-isu global seperti korupsi, penebangan hutan, perubahan iklim, dan sampah plastik. Kenapa isu plastik penting buat saya? Karena ketika saya bercermin kembali ke kampung halaman saya sendiri di Pulau Bali, ternyata sampah plastik sudah merajalela dan mengancam tidak hanya keindahan, namun juga kearifan dan kesucian Pulau Bali. Isu sampah dan plastik sebenarnya bukan hal yang baru, tapi karena masih sedikit orang yang peduli, maka hal ini menjadi darurat. Dan waktunya untuk beraksi adalah sekarang, atau Bali akan menjadi pulau plastik. Saya dengar Mbak Ineke sedang fokus meneliti tentang mikroplastik. Udah pakai pipet? Udah pakai sedotan. Mikroplastik ini sebenarnya apa ini? Mikroplastik itu sampah plastik yang sudah terurai selama berada di lingkungan. Kemudian ukurannya itu sangat kecil. Jadi bisa dikategorikan mikroplastik kalau ukurannya itu di bawah 5 mili. Di bawah 5 mili. Berarti dia lebih bahaya dong, karena plastik yang besar kan gampang dikumpulin. Begitu dia jadi lebih kecil, dia menyebar gitu. Betul, kalau di perairan dia menyebar. Meskipun ada jenis plastik yang lain ketika dia dibuat, itu memang sudah dalam ukuran yang sangat kecil. Misalnya kalau kita pakai scrub kosmetik, itu kan scrubnya dari plastik. Seperti sabun yang kita pakai kayak gitu. Sabun, diodol, atau memang oke. misalnya jenis plastik kecil-kecil untuk keperluan industri. Tapi dia sama bahayanya juga. Kalau ukurannya kecil, memang kemudian potensi bahayanya adalah itu masuk ke tubuh seafood. Ke tubuh ikan, ke Ya, tubuh hewan-hewan laut. hewan-hewan laut sangat memungkinkan karena sudah banyak penelitian di seluruh dunia memang membuktikan bahwa hewan-hewan laut yang ada ya, di banyak perairan itu memang sudah terbukti ada mikroplastiknya. Mengandung mikroplastik. Wah, saya sudah terlanjur order seafood. Saya juga sebenarnya masih makan seafood sih setiap hari. Nah, ini yang mungkin masyarakat belum tahu betul mengenai dampak dari pemakaian plastik ke lingkungan, bahkan nanti mungkin balik juga ke meja makan mereka. Nah, ini yang mungkin perlu tantangan kita semua untuk bisa memberikan informasi yang tepat ke masyarakat. Boleh saya ikut gabung saat Mbak Ineke mengadakan penelitian gitu, kayak bedah-bedah? Oke, bisa sih. Kebetulan besok kami mau ambil sampel. Boleh saya ikut? Boleh. Dari hasil pembicaraan saya dengan Ibu Ineke, saya menjadi semakin was-was dengan yang namanya plastik, terutama plastik sekali pakai. Karena apabila plastik-plastik ini terbuang di alam, mereka akan terdegradasi menjadi ukuran kecil atau mikroplastik dan menyebar kemana-mana. Ada yang di endapan tanah, di perairan, bahkan banyak juga yang beredar di udara. Dan pagi ini, ilmuwan seperti Ineke akan mencarinya hingga ke perut ikan bandeng di Laut Jawa.
Berarti kita harus oven ini? Iya, untuk mengalami destruksi ya. Jeroannya masuk oven? Iya. Dagingnya masuk presto? Tadi kan sampel ikan bandeng baru kita proses. Ini sampel kerang hijau. Nah ini dibandingkan dengan apa yang kita tahu? Sebesar apa dia? Ya kita sudah tidak bisa melihat secara visual ya. Kuman ya mungkin di situ. Berarti kalau kita makan kerang itu kan kita makan mikroplastik ini juga kan? Ya bisa jadi ya karena ada di dalam tubuh kerang. Kira-kira apa efeknya gitu kalau kita makan? Ini baru satu kerang kan mengandung mikroplastik. Sedangkan kita makan biasanya satu baskom kan? Iya, kalau ditanya efeknya saat ini apa, mungkin itu belum bisa didefinisikan dengan baik. Hanya memang penelitian ke arah hewan, terutama organisme laut, itu memang ada beberapa risiko bahwa satu, plastik itu bisa membuat kerusakan fisik. Kalau pada ikan itu ikannya mengalami perubahan perilaku makan, perilaku berenang karena ada kerusakan di otak atau di jaringan tubuh yang lain. Risiko yang kedua, plastik itu bisa mengikat jenis polutan lain yang berbahaya yang ada di lingkungan. Berarti kalau kita mikroplastik itu masuk ke tubuh, bukan cuma mikroplastiknya itu saja, tapi juga toksin-toksin lain yang nempel di mikroplastik. Bisa jadi. Kalau melihat bahwa dia mempunyai efek yang buruk bagi hewan tertentu, bisa jadi dampak buruk itu juga bisa masuk sampai ke manusia. Tinggal seberapa banyak polutan plastik yang masuk ke dalam tubuh kita. Nah, itu yang sedang kita teliti. Setelah kita tadi dari muara naik perahu ini menyusuri sungai, kita lihat ada banyak sekali sampah-sampah plastik yang hanyut dari hulu menuju ke lautan. Jadi jelaslah sudah bahwa kenapa ada banyak sekali mikroplastik yang tersebar di lautan dan akhirnya masuk ke tubuh ikan-ikan. Itu semua karena sampah-sampah plastik yang berasal dari daratan, yang berasal dari pemukiman penduduk, dari kota-kota, dari kampung-kampung, dari rumah-rumah penduduk, dan mungkin juga dari rumah saya. Sudah saatnya saya pulang dan menghadapi permasalahan sampah dan plastik di rumah saya dan di Pulau Bali. Tak bisa dipungkiri, pantai-pantai di Pulau Bali sama kotornya dengan pantai yang saya kunjungi di Semarang. Dan kini kita tahu, sampah-sampah plastik yang berserakan ini semuanya berpotensi untuk menjadi polutan mikroplastik yang berbahaya. Tapi ternyata ada yang lebih instan dan lebih seram dari sampah plastik, yaitu microbeads. Microbeads itu adalah jenis mikroplastik yang ada pada produk-produk kosmetik seperti pada facial scrub, pada sabun, pada pasta gigi. Jadi bisa dibilang microbeads adalah mikroplastik yang sengaja dibuat untuk kepentingan industri. Untuk mengetahui apakah produk kosmetik itu mengandung microbeads, itu kita tinggal cek labelnya. Biasanya ada bahannya yang isi tulisan polietilen, polipropilen, itu harus dicurigai sudah mengandung microbeads. Polietilen ada. Dari daftar belanjaan kosmetik ini, saya ingin mengujinya dengan melakukan eksperimen kecil di rumah. Dan inilah produk-produk yang saya mencurigai ada penggunaan microbeads plastik. Sekarang saya coba ini. Waktu sudah mendidih, saya menggunakan air panas karena microbeads ini terbuat dari plastik, maka dia tidak akan larut. Kenapa saya menggunakan kain? Karena kalau saya pakai saringan biasa, saringan teh atau saringan kopi, itu pasti lolos dia. Sebenarnya microbeadsnya udah mulai kelihatan nih. Wah, banyak sekali kelihatan. Nah, itu dia yang berwarna biru.
Dan ini adalah odol. Bayangkan ini kita pakai tiap hari. Saya yakin pasti ketelan, pasti tertelan. Sekecil gini pasti tertelan. Setelah melakukan eksperimen gini dan melihat langsung mikrobitnya, kok saya jadi ngeri ya. Maunya sikat gigi biar sehat kan. Bayangin kalau ini sampai lepas di lautan ya. Nggak heran lautan kita mengandung banyak sekali mikroplastik. Tuh. Bisa dilihat. Satu produk facial scrub itu bisa mengandung hingga 330.000 butiran microbits plastik. Sebenarnya solusi-solusi alternatif untuk ini itu sebenarnya sudah ada. Produsen masih bisa tetap membuat scrub tanpa menggunakan microbits plastik dengan menggunakan bahan-bahan lain yang lebih ramah lingkungan. Nah, seperti apa solusi-solusi alternatif ini? Mari ikut saya. Halo. Sore. Mau balikin botol. 4 berarti 4 poin ya? Iya. Oke. Ini langsung taruh di situ? Iya, boleh. Oke. Iya. Hey Robby, lagi jalan-jalan nih ya? Mbak Susi, apa kabar? Apa kabar? Ketemu di sini. Iya. Ini tadi habis ngembaliin botol kosong. Asik. Terima kasih banyak karena sudah mengurangi sampah. Ya, kita bertanggung jawab atas semua sampah kemasan ya yang dihasilkan dari produk kita. Jadi kita minta semua kembali. Kita yang urus deh. Jangan sampai kemasan ini nanti dibuang kemana, nanti di Ceceran pantai, gitu ya? berceceran, nggak mau. Jadi semua kembalikan ke kita dan kita kasih insentif juga untuk customer mengembalikan dapat betul. poin. Jadi semua orang jadi seneng lah. Everybody's happy ya? Win-win Iya, solution semua ya? win-win. Kemarin kan sempat ngobrol-ngobrol waktu di Semarang itu sama peneliti Mbak Ineke yang meneliti tentang mikroplastik. Itu banyak sekali dibahas tentang microbits. Betul. Mbak Susi mungkin bisa cerita microbits di kosmetik, apakah pakai microbits? Gimana sih? Ada cerita? Scrubnya kita itu tidak ada mikroplastik karena saya sendiri sangat anti microbits. Microbits itu dimakan oleh ikan, Betul. nanti juga masuk lagi ke kita. Ngomong tentang microbits sendiri, kenapa scrub ya? Ya. Kenapa harus pakai butiran itu? Nah, karena butiran-butiran ini membantu untuk mengelupas Sel-sel sel-sel kulit yang sudah mati supaya regenerasi sel kulit itu lebih cepat. Lebih cepat. Dan jadi lebih glowing ya, Lebih kelihatannya glowing ya? lebih cerah. Berarti sebenarnya bagus dia fungsinya untuk ini scrub itu ya. Betul. Tapi yang menjadi permasalahan adalah saat scrub itu bahannya microbit plastik tadi itu jadi berbahaya untuk lingkungan ya. Persis. Nah, terus body soap sendiri menggantinya dengan bahan apa tadi? Bahan natural semua. Umumnya kita suka pakai ini dari biji-bijian. Kalau bisa kosmetik lain janganlah pakai microbit. Semua hal yang kita konsumsi itu ada dampaknya terhadap lingkungan. Kalau bisnisnya hanya berpikir tentang volume, cost yang paling rendah, ya nanti aja tentang lingkungan. Memang benar lebih murah, tapi kalau kita hitung secara seluruh termasuk dampaknya, saya rasa itu tidak lebih Kerugian murah. ekologis menjadi lebih mahal ya sebenarnya ya. Persis. Saya juga ingin tahu nih, ini kan yang tadi kita bahas itu apa yang Body Shop lakukan dalam skala industrial. Kalau dari sebagai individu, kira-kira apa yang Mbak Susi lakukan? Kalau saya sendiri, Robby, di dalam tas saya nih, saya ada alat makan. Nah, ini berarti mutlak harus dibawa kemana-mana ya? Harus. Soalnya sering nih kita nanti dikasih yang plastik lagi. Iya. Jadi saya nggak mau. Makanya cuma 3 menit dibuang, ada di alam ratusan tahun ya. Betul. Apalagi sedotan nih? ya. Nah, isinya. Ada lagi. Isinya. Nah, aku punya cup ya. Oh iya, untuk Nah, take away coffee itu kadang-kadang kan? ya itu take away. Karena kan biasa dikasih plastik cup atau kalau nggak paper cup. Tapi sebetulnya paper cup itu juga ada Lapisan plastiknya. plastiknya. Jadi mikroplastik lagi. Lalu tentu aja tas ya. Nah, ini jadi apa? nggak dapet tas belanja ini. Oke. Ini yang tuh. Ini enak nih. Ini juga save the shark. Jadi yang mutlak dibawa sebagai individu sebenarnya Iya. adalah bawa peralatan makan sendiri, bawa sedotan sendiri kalau harus pakai sedotan, Persis. bawa
tumbler minuman sendiri Ya. dan bawa tas belanja sendiri ya. Betul. Ngomong-ngomong soal tumbler nih, saya Nah, haus bawa nih. tumbler ya. Bawa tumbler juga. Di Body Shop bisa kita refill. Mari Oh, kita iya? lihat di sini. Jadi setiap orang tidak perlu lagi beli air minum dalam kemasan. Oh, Ayo oke. bisa dibantu di refill. Oh, oke. Untuk Robi, kita ini ikut refill my bottle dan ini ada app-nya seperti Oke. ini, refill my bottle. Jadi nanti keluar petanya di mana Oke. bisa di refill. Dan ini gratis ya? Gratis. Wah, makasih Mbak. Wah, enak sekali nih shopping di sini. Udah dapat produk yang ramah lingkungan, udah bisa kembaliin sampahnya, Persis. dapat poin, Ya. dan bisa refill minuman Persis, langsung. iya. Thank you. Nah, itu aksi yang dilakukan oleh Ibu Susi. Bagaimana dengan kalian? Sudahkah kalian mengurangi sampah plastik? Bali memiliki makhluk yang hidup di dua dunia, yaitu dunia skala dan dunia niskala. Salah satu yang hidup di dunia niskala adalah celuluk. Pagi ini kita ada di Car Free Day Renon, dan karena habitat celuluk sudah dikotori oleh sampah manusia, terutama dengan sampah plastik, maka pagi ini celuluk hadir di sini untuk menggoda manusia untuk menyeimbangkan alam. Niki Anggen, gantiin tas kresek. Kasih banyak ya. Laut tidak mengenal batas negara. Sekali sampah plastik dan mikroplastik masuk ke lautan, maka seluruh dunia yang akan kena dampaknya. Bagi umat Hindu, laut adalah kawasan suci. Hampir di setiap prosesi upacara keagamaan, laut dijadikan sebagai ruang pembersihan dan penyucian. Alangkah ironisnya bila kita justru mengotorinya dengan sampah plastik. Melalui ajaran Segara Kertih, nenek moyang kita sebenarnya sudah mempersiapkan upaya untuk menjaga kelestarian laut dan segala isinya, agar dapat terus menjadi sumber kehidupan bagi dunia. Kini, pelaksanaannya ada di tangan kita. Tidak membuang sampah sembarangan saja tidak cukup, tapi kita perlu untuk mengurangi bakal sampahnya dengan cara mengurangi konsumsi plastik, khususnya plastik sekali pakai. Berpikir sebelum membeli. Sebagai konsumen, kita punya suara. Kita bisa menunjukkan suara kita dengan memilih produk-produk yang bebas plastik sekali pakai. Bisa dipakai ulang, mudah didaur ulang, dan bebas microbeads. Dan bersama,
kita punya suara untuk mendorong perusahaan agar lebih bertanggung jawab terhadap sampah plastik yang ditimbulkan produknya. Saya akan kirim balik microbeads yang ada di produk mereka. Karena tidak ada bumi yang kedua.